Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana kita mengimplementasikan teknologi interopting dimulai dari awal. Dan pada pertemuan kali ini kita akan fokus bagaimana menggunakan MCU sebagai salah satu device yang cukup populer diimplementasikan pada sistem IoT. Kenapa dipilih MCU? Karena harganya murah, kemudian dia tidak membutuhkan supply power yang besar, dan dilengkapi dengan beberapa fitur yang biasa digunakan dalam implementasi teknologi interopting. Nah, kali ini kita akan memadukan bagaimana menggunakan Node MCU dengan ultrasonic. Jadi proyek sederhana ini adalah kita akan mencoba mengukur suatu jarak memanfaatkan sensor ultrasonic, kemudian dihubungkan sensor tersebut ke sistem Node MCU. Nanti kita akan simulasikan seperti apa proyeknya, dan ini biasa digunakan kalau rekan-rekan melihat ya di mobil-mobil, di kendaraan itu banyak yang sudah implementasi sensor jarak ya. Jadi menghitung jarak, ketika jaraknya pada titik tertentu maka ada informasi yang dikirimkan, ada lampu kah, atau ada sensor suara kah yang bunyi ketika pada ambang toleransi jarak yang ditentukan. Nah, kita lanjut ya, bahwa pada sesi kali ini kita akan membahas tentang Node MCU. Pertama, saya sampaikan dulu apa saja sih yang fitur-fitur yang dimiliki oleh Node MCU. Seperti ini ya, dia memiliki beberapa pin GPIO yang bisa digunakan. GPIO 16, ini ada GPIO 5, ada GPIO 4, GPIO 6, 2 dan seterusnya. Kemudian ada V tegangan yang digunakan biasanya 3,6 volt ya. Ini cukup untuk digunakan pada sensor-sensor yang umum yang dijual pada pasaran. Kemudian kita beralih, beberapa perangkat yang kita butuhkan dalam percobaan kali ini adalah ultrasonic ya. Jadi sensor ultrasonic. Sensor ultrasonic sendiri pada prinsipnya dia bekerja pada sebuah dia pada gelombang tertentu ya, pada gelombang suara, sehingga pada saat dia memantulkan suatu gelombang suara itu akan digunakan untuk menafsirkan jarak ya dari suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nah, pada prinsipnya sensor ultrasonic ini dibangkitkan melalui sebuah alat yang namanya piezoelektrik ya, dengan menggunakan frekuensi tertentu. Nah, frekuensi ini akan menghasilkan gelombang ultrasonic. Secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonic menuju suatu target. Jadi ada yang sisi yang ditembakkan, dibangkitkan dari perangkat ultrasoniknya. Kemudian pada saat dia sudah menyentuh permukaan target atau sebuah titik, maka gelombang tersebut akan kembali ke sensornya, ditangkap kembali, dan dia hitung waktunya, selisih waktu antara dia kirim kemudian dia terima, sehingga itu yang akan diinterpretasikan sebagai sebuah jarak ya. Nah, yang kita butuhkan tadi ada Node MCU ya. Tadi Node MCU sudah kita siapkan. Di sini saya menyiapkan Node MCU versi 3 ya, Node MCU versi 3. Kemudian ada sensor ultrasonic HC-SR04. Kemudian kira-kira seperti ini ya wiringnya. Jadi untuk percobaan project kali ini kita akan menghubungkan sensor ultrasonic ini ke sistem Node MCU. Nah, ini di sebelah kanan ini adalah gambar wiring diagramnya. Silahkan diikuti. Pastikan pada sensor ultrasonic pin VCC-nya ini dihubungkan ke
pin VV yang ada pada Node MCU. Kemudian ground di sini, ground pada ultrasonic juga dihubungkan ke pin ground. Kemudian trigger pin pada sensor ultrasonic ini dihubungkan ke digital 0 ya. Kemudian echo ya, echo itu dihubungkan pada pin digital 1 ya. Oke, ini kira-kira wiring yang akan kita coba ya. Nah, setelah dipastikan wiringnya sudah sesuai, kira-kira seperti ini ya. Ini komponen untuk ultrasoniknya, ultrasonik ya. Kemudian ini adalah Node MCU-nya, ini Node MCU versi 3 yang saya gunakan. Kemudian ada LED yang dihubungkan ya, lampu LED yang dihubungkan ke Node MCU. Nah, percobaan kita kali ini kita akan membaca jarak yang dia akan menggunakan sensor ultrasonik tersebut. Nah, ini kira-kira seperti ini penampilannya. Ya, pastikan bahwa pin yang sudah dihubungkan antara Node MCU dengan ya sensor ultrasonik ini sudah sesuai ya. Nah, jika sudah sesuai antara pin wiring pin antara ultrasonik dan Node MCU-nya, maka kita tinggal menjalankan program untuk mengisi program di Node MCU ya. Program Node MCU-nya itu seperti ini kira-kira. Ya, saya jelaskan. Pertama pada baris bagian paling atas ini, karena kita menggunakan lampu LED 1 itu untuk indikator misalnya jarak telah melewati ambang dari yang kita tentukan. Pada project kali ini kita akan menggunakan pin D0 itu terhubung pada LED. Define LED pada port I/O D0. Kemudian define mendefinisikan pin trigger pada GPIO 5 ya, pada pin D1. Kemudian kita definisikan pada echo pin pada sensor ultrasonik itu menggunakan GPIO nomor 4 atau pin D2 ya. 3 parameter inilah yang digunakan untuk mengaktifkan lampu LED, kemudian sensor ultrasonik. Nah, pada bagian setup kita aktifkan bahwa mode trigger pin itu pastikan dia sebagai output, karena trigger pin inilah yang akan men-trigger, membangkitkan gelombang suara dengan frekuensi tertentu dan dia sebagai output. Nah, kemudian pada echo pin pastikan dia sebagai modenya input. Kemudian LED, karena LED adalah aktuator yang akan menginformasikan bahwa ketika jaraknya di dalam rentang tertentu maka akan menyala. Maka kita aktifkan modenya sebagai output. Dan lihat di sini serial interface untuk Arduino-nya adalah 9600, ini standar, baud rate standar untuk menampilkan serial. Nah, pastikan pada bagian loop ya, bagian loop ini akan rutin program yang akan dijalankan terus-menerus, dan ini bagian intinya untuk menghitung jarak. Deklarasi jarak ya dan durasi itu adalah long, dalam kategori long. Kemudian menuliskan trigger pin dalam posisi low, kemudian delay 2 detik, lalu trigger pin di set dalam mode high mengirimkan sinyal, kemudian delay kembali 10 detik, lalu trigger pin dibuat dalam mode low. Kemudian ini adalah konversi jarak ya. Jarak agar nilai jaraknya
didapatkan dalam bentuk sentimeter, maka rumusnya adalah durasi dibagi 2 kemudian dibagi 29,1. Nah, inilah nilai jaraknya akan didapat dalam satuan sentimeter. Kemudian kita buat delaynya dalam waktu 500 milisecond atau setengah detik. Artinya sistem akan mencatat setiap setengah detik itu akan membaca sensor dan memberikan respon. Nah, setelah program ini sudah kita siapkan, maka kita akan memasukkan program ini ke Node MCU-nya dan pastikan bahwa communication port-nya sudah terbaca. Di sini saya menggunakan communication port 7. Kemudian kita pastikan juga bahwa board yang digunakan adalah board Node MCU. Nah, board Node MCU yang saya gunakan adalah Node MCU versi 1.0 ESP12E modul ya. Oke, nah ketika kita sudah pastikan bahwa ini tidak ada masalah, kita coba cek apakah program yang kita buat itu ada masalah. Jika ada masalah maka akan ada informasi error di sini ya. Jika tidak ada masalah maka tidak akan muncul informasi error apapun. Nah, jika tidak ada informasi error apapun maka kita coba compile di sini dengan klik tombol button upload ya. Kita upload sekaligus kita compile programnya ini ke sistemnya Node MCU. Oke. Ya, ini dalam proses compile menunggu. Ya, kita lihat di sini proses sudah berjalan, sudah berapa persen? 100%, oke. Sudah berjalan. Kemudian kita lihat di sisi servernya, si Node MCU-nya, apakah sudah berfungsi untuk menghitung jarak. Nah, kita lihat ini sudah muncul ya, sudah muncul informasi jarak. Saya akan mencoba menggeser ini. Ya, saya menggunakan kertas ini ya, jaraknya, kemudian saya majukan ini 19, 17, 16, 15, 14, 11, 9 dan seterusnya. Oke ya. Artinya di sini sensor sudah berhasil membaca. Oke, sensor sudah berhasil membaca jarak yang kita sudah tentukan tadi. Nah, bagaimana jika kita ingin mengaktifkan LED ya? LED yang kita sudah siapkan tadi, kita ingin agar dia bisa aktif juga ya, aktif juga ketika jaraknya. Kita coba misalnya simulasi jika jaraknya di bawah 20 cm maka si LED akan nyala ya. Ya, berarti kita akan membutuhkan kondisi ya, kondisi seperti ini ya. Jadi kondisi yang kita inginkan adalah apabila jarak dari sensor ke objek itu lebih kecil dari 20 cm maka lampu LED akan nyala. Bagaimana caranya? Kita tinggal sisipkan aplikasi program kita yang sudah kita bangun tadi berupa kondisi ya, kondisi. Kondisinya adalah ketika jaraknya itu di bawah 20 maka LED-nya nyala. Nah, ini yang akan kita siapkan kondisinya seperti ini ya. Anda tinggal sisipkan baris program ini yang maknanya adalah jika ya ada sebuah kondisi, jika jarak lebih kecil dari 20 cm maka lampu LED ya akan high ya. Kemudian else, ada fungsi else, di luar dari kondisi jarak lebih kecil dari 20 maka lampu akan mati gitu ya, lampu akan mati. Oke, kita lihat ini seperti ini.
Ini kita menambahkan kondisi jika jarak lebih kecil dari 20 cm maka lampu akan nyala, gitu ya. Kita cek kembali apakah ada kesalahan scripting programnya. Oke, sambil menunggu. Ya, ini masih menunggu 25%. Proses kompilasi untuk non MCU memang terbilang cukup memakan waktu ya, karena memorinya juga terbatas. Jadi kalau kita bandingkan dengan platform embedded board yang lain, semisal Arduino Uno, Arduino Mega, maka terasa ya lebih cepat dalam proses compilingnya. Nah, ini kita compile kondisi lampu ketika lampu LED akan nyala ketika jarak itu di bawah dari 20 cm. Oke, nah kita lihat apakah bisa berfungsi. Oke, lihat ini jaraknya 215, 2 meter ya, 2 meter lebih. Kemudian coba kita lihat seperti ini. Saya gunakan kertas ya, saya gunakan kertas. Ini masih jaraknya 23, 21. Oke, ini jarak 20, di bawah 20. Ini dia nyala. Kita mundurkan, dia mati. Saat ini tidak terlihat kertasnya seperti ini ya. Saya majukan lagi objeknya, nyala. Saya mundurkan, mati. Ya, ini kertasnya kita majukan perlahan. Oke, nyala. Kemudian kita majukan kembali, dia tetap nyala. Majukan, nyala. Ya, kita mundurkan. Ya, mundur dengan rentang jarak lebih dari 20 cm maka dia akan mati. Ya, ketika dia di bawah 20 cm maka dia akan nyala. Oke, seperti ini ya. Seperti ini nyala. Oke. Nah, jaraknya kita lihat. Ya. Mundurkan, kemudian ya. Seperti ini kira-kira. Nah, coba kita rubah parameternya. Kalau tadi adalah 20 cm, sekarang kita jaraknya kita lebih perkecil lagi. Jaraknya kita perkecil lagi. Misalnya kita menginginkan jaraknya adalah di bawah 4 cm misalnya. Di bawah 4 cm. Oke, di bawah 7 cm deh ya. Kita buat, kita rubah. Kita akan mendefinisikan ketika jaraknya di bawah 7 cm maka sistem akan memberikan informasi lampu LED-nya nyala. Nah, ini proses compiling. Ini proses compile. Proses compile, ini lagi proses compiling. Oke, sudah selesai. Kita lihat apakah sudah selesai. Jaraknya kita buat lebih kecil ya, 4 cm ya. Kita coba dengan jarak yang lebih kecil, 4 cm. Ini proses compile berjalan, lampunya nyala. Sambil menunggu. Sudah selesai. Nah, lampunya masih nyala, artinya proses compiling ini masih berjalan. Oke, sudah mati. Nah, coba kita lihat apakah sudah berjalan. Kita lihat dulu di serial communication-nya, apakah sudah bisa mendeteksi jaraknya. Oke.
ya jaraknya, 4 cm, 5 cm, 4 cm, 5 cm, 3 cm, 3 cm, mundur lagi 8 cm, 9 cm, 10 cm. Oke, sudah berjalan ya perubahan fungsinya. Sekarang kita lihat di sisi sensornya apakah betul ketika dia di bawah 4 cm maka akan nyala lampunya ya. Ini masih 4 cm, kita majukan sedikit, ini 3 cm ya, lihat lampunya nyala 3 cm, kita mundurkan, oke mati, kemudian kita majukan kembali, nyala 3 cm, 2 cm, kita mundurkan, mati, kemudian kita majukan lagi dan nyala. Oke ya, nah itu tadi tutorial yang bisa saya bagikan untuk percobaan pertama bagaimana menggunakan sensor ultrasonik dan non-MCU yang ini sebetulnya bisa teman-teman aplikasikan misalnya untuk sensor pada kendaraan atau misalnya yang umum digunakan itu pada pengukuran ya, misalnya pengukuran tinggi permukaan air atau tinggi tangki air. Misalnya teman-teman ada yang punya ide, oh saya mau buat nih sistem untuk deteksi tinggi permukaan air pada tandon air misalnya yang dibuat secara otomatis. Silakan saja, model seperti ini bisa digunakan, bisa diimplementasikan dan cukup membantu gitu. Nah, demikian saja untuk sesi implementasi sensor jarak pada non-MCU. Kita akan jumpa kembali pada sesi berikutnya, bagaimana data jarak tersebut nantinya bisa dibaca, dikirimkan, disimpan ke dalam database dan ada historinya ya. Ini adalah inti dari teknologi IoT tadi, bagaimana teknologi internet itu diimplementasikan, data bisa dikirimkan, data bisa diterima, disimpan, kemudian divisualisasikan dan dilihat historinya dengan platform yang kita bangun sendiri. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.